Oke, selanjutnya kita lanjutkan skenario yang kedua. Saya sendiri Hoiria sebagai supervisor, coachnya itu Ibu Epi, dan coachnya Ibu Siti Nurhasana. Halo, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ya. Selamat pagi, Ibu. Ya, Bu. Selamat pagi. Ya. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Oh ya, terima kasih, Bu. Saya saya dalam meningkatkan kemampuan berdiskusi, mendengarkan aktif dan mengerti pertanyaan. Nah, Bu. Oh, baik. Saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana apa yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kita nanti? Begini, Bu. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dan mendengarkan aktif. Bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, sudah saya catat Bu ya. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Begini ya, Bu ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Oh ya, saya paham. Nah, apa harapan Ibu dalam observasi kita nanti ya Bu? Saya berharap ya Bu ya, observasi ini bisa memberikan saya umpan balik yang membangun untuk saya dan perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh. Oke, baik ya Bu. Sini sudah selesai. Ini tadi sudah kita catat ya apa yang akan Ibu lakukan pada tahap observasi nanti. Selanjutnya ini nanti Bu ya, saya sebagai supervisor ini akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antar coach ya dengan coach. Kita baiklah Bapak Ibu, sedemikian tadi tahap 1 proses coaching antara supervisor dan CGPB sebagai coach. Selanjutnya kita lanjut ke tahap 2. Sebagai coachnya itu Ibu Epi dan sebagai coachnya itu Ibu Siti Nurhasana. Silahkan dimulai dari Ibu Epi. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menentukan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai Bu dari sesi coaching ini? Baik Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi Bu. Baik, tujuan Ibu sangat jelas ya Bu ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Ibu dan kira-kira apa saja hambatan yang akan Ibu hadapi dalam mengelola waktu Ibu. Ya Bu, saya sering sekali merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu. Iya. Setelah mengidentifikasi kira-kira hambatan tersebut, marilah kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Ya Bu, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih struktur dan memprioritaskan
dan apa kira-kira yang bisa dibantu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Baik Bu, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya ini, Bu. Oh ya, bagus Bu. Lanjutkan ya Bu ya untuk kolaborasi bersama rekannya. Baik Bu. Terus Oke. yang terakhir Bu, Ya. terus yang terakhir ya, bagaimana Ibu dapat tanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu ini? Terus siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, Bu, dan meminta umpan balik dan rekan teman sejawat saya, serta mencari sumber daya jika nantinya akan diperlukan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap 3, yakni skenario dialog lengkap antara supervisor CGPA dan coach CGP dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan ya Bu ya. Oh, baik Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Ya Bu, selamat pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Begini Bu ya, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa mampu ya Bu ya untuk mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, Ibu. Ya Ibu, Ya, apa yang merasa Ibu demikian? karena saya merasa saya sudah bisa menempatkan diri dalam mendengarkan secara aktif. Saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan aktif. Saya rasa saya sudah bisa menunjukkan perubahan yang baik seperti yang Ibu harapkan. Oh iya Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh ya? Ya. Ya, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya merasa perubahan yang saya lakukan sesuai dengan seperti arahan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Ibu. Saya berharap ini pengetahuan saya tentang ini dan saya berharap besok Ibu masih apabila saya mengalami Oh ya, baik. Begitu Bu ya, saya juga telah melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu ya. Misalnya saat observasi tadi, bagaimana pandangan Ibu itu ya perlu ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana Ibu? Sudah paham ya maksud saya sampai sini ya? Ya Bu, saya paham sekali Bu. Terima iya. kasih ya Bu waktunya. Ya, baik. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya yang akan saya tingkatkan pertama ya Bu ya, mungkin saya akan terus belajar, tidak hanya sampai di sini. Mungkin saya akan mencari referensi juga dari media-media yang akan saya yang sekiranya bisa menambah pengetahuan. Saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin sampai situ. Oh iya.